Guru Fikih MA Musatul Ikhwan Cianjur dan sekaligus mahasiswa PPG Dalja Batch 1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Ponorogo. Hari ini kami tanggal 8 Mei tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa-siswi kelas 10 dengan materi transaksi jual beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertemuan kali ini adalah pelajaran fikih yang judulnya tentang transaksi jual beli. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, persilahkan untuk berdoa dulu. Persilakan berdoa dipimpin oleh KM. Silakan. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati mulai. Baca doa dalam hati selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengabsen dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Pertama, Neng Rani. Jaga. Renita. Rania. Randy. Abi. Iki. Sandi. Indra. Wahid. Abjal. Farhan. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Silakan cermati yang ada di layar ini. Kelihatan? Nih, di sini ada jual beli dan kiat. Ya, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di layar ada kelihatan pembahasan dalam PT ini mencakup konsep Islam jual beli, konsep tentang kiat, konsep tentang salam, dan konsep Islam tentang hijau. Lanjut. Di sini ada jual beli transaksi jual beli menurut Islam. Di sini ada dalilnya, pengertiannya, hukumnya. Pengertian dan hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli. Nah, yang seperti tadi ada orangnya, ada bapak-bapaknya dan ada ibu-ibunya. Itu transaksi jual beli tentang makanan mungkin ya. Lanjut. Nah, di sini ada pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa tukar menukar atau al-bayi'u, mengambil dan memberi sesuatu. Menurut istilah tukar barang dan uang, melepaskan hak pemilik, saling rela
Jual beli bisa menjadi wajib apabila menjual merupakan suatu keharusan seperti menjual untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Jual beli juga bisa menjadi sunnah jika barang yang dijual sangat diperlukan oleh pembeli. Hukum jual beli pun bisa berubah menjadi haram apabila dilakukan dalam rangka kemaksiatan. Lanjut. Nah, di sini ada dalil jual beli. Coba baca kita semua. Ibu yang pertama. Wa ahalullahil bai'ah wa haramal riba. Coba baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalullahil bai'ah wa haramal riba. Artinya apa? Dan Allah telah mengharamkan dan telah mengharamkan riba. Itu dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 275. Ada lagi yaitu surat An-Nisa ayat 29. Bacakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka-suka di antara kamu. Ada lagi satu lagi yaitu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayu al-masjid atyabu qala amalu ar-rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat siapa? Al-Bazzar. Ya, lanjut. Nah, di sini rukun jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syarat hukum Islam. Rukun jual beli terdapat dalam 3 fase. 1. Pelaku. 2. Barang. 3. akad. 1. Pelaku. Pelaku berbagi menjadi menjual, pembeli. Barang berbagi, suci, bermanfaat, memiliki, bisa diserahkan, terukur, wujud, bentuk, ukuran dan lain-lain. Akad. Suatu perkataan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan, syarat yang menetapkan adanya akibat. Jual belinya orang gila atau rusak, akalnya dianggap tidak sah. Jadi orang gila itu tidak sah untuk transaksi jual beli. Yang kedua, balik. Jual beli seorang anak kecil yang belum balik dianggap tidak sah. Namun apabila anak itu sudah mumazzid, mampu membedakan yang hak dan yang buruk, diperbolehkan untuk menjual barang yang murah. Nah, anak kecil tidak juga ya, sama tidak diperbolehkan jual beli. Yang ketiga, berhak dengan ada rukun jual beli. Diteruskan. Nah, di sini ada macam-macam jual beli. Macam-macam terdapat 2 macam. 1. Sah dan tidak terlarang. Yang kedua, tidak sah dan terlarang. Coba. Sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Yang kedua, tidak sah yaitu jual beli sah yang salah satu syarat atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau memang pada dasarnya jual beli itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Contoh jual beli terlarang ada berapa? Ada 5. Yaitu 1. Jual beli sesuai yang najis, yang sesuatu yang najis. Yang kedua, jual beli air mani hewan ternak. Yang ketiga, jual beli hewan yang masih dalam kandungan. Jual beli yang mengandung unsur penipuan. Yang kelima, jual beli buah yang masih berbentuk
Transaksi jual beli di mana penjual memberikan barang pada pembeli pada masa yang akan datang dengan pembayaran penuh terlebih dahulu. Yang seterusnya akad jual beli dalam bentuk pemasaran pembuatan barang tertentu dengan persyaratan tersebut yang disepakati antara pemesan atau pembeli penjual atau pembuat, yaitu transaksi menggunakan akad gandeng, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba, yaitu suatu kontrak sewa yang kemudian menjadikan transaksi jual beli ketika penyewa menanggapi pembayaran pada akhir kontraknya, ya. Diteruskan lagi. Nah, di sini ada sikap penjual dan pembeli. Sikap penjual dan pembeli ada berapa macam? Yaitu berlaku benar atau lurus, yaitu menepati amanah, jujur, hiyar, ya. Hiyar memilih dalam jual beli, maknanya adalah memilih yang terbaik dari dua perkara untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli. Nah, di sini ada hiyar majlisi, hiyar syarat, hiyar aib atau cacat, hiyar tadis, hiyar bobit, hiyar tabir bisaman, hiyar bisababi, ta'aluk, hiyar ruyat. Dari hiyar sabda Rasulullah SAW, jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing punya hak untuk memilih selama belum berpisah dan keduanya ada di dalamnya majelis. Sahih ya, dalam sahih jami, ya, sahih jami. Diteruskan lagi. Nah, di sini macam-macam hiyar. Hiyar majlis lokasi. Pilih ketika di tempat jual beli, yaitu yang disebut majlis atau lokasi. Hak menentukan pilihan bagi kedua belah pihak untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya selama masih di tempat majlis jual beli apabila keduanya telah berpisah dari majlis akad tersebut. Makna hilangkan hak hiyar ini sehingga perubahan tak dapat dilakukan. Yang seterusnya menentukan syarat atau salah satu di antara keduanya, menentukan hak hiyar sampai waktu tertentu. Maka ini dibolehkan meskipun rentang waktu berlakunya hak hiyar tersebut cukup lama. Yang seterusnya garansi cacat atau hiyar aib. Hiyar aib hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akan berlangsung. Yang seterusnya hiyar tadlis, dari sabda Rasul, tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kelapangan zir, ya. Teruskan. Nah, ini ada macam-macam hiyar. Menjual barang dengan harga pembelian, kemudian dia mengabarkan kadar barang tersebut yang ternyata tidak sesuai dengan hakikat dari barang tersebut, seperti harga itu lebih banyak atau lebih sedikit dari yang dia sebutkan, atau dia berkata, aku sertakan engkau dengan modalku di dalam barang ini, atau dia mengatakan, aku jual kepadamu barang ini dengan laba sekian dari modalku, atau dia mengatakan
COD, ya. Biar bagi pembeli jika dia membeli sesuatu barang berdasarkan penglihatan sebelumnya. Kemudian ternyata dia mendapati adanya perubahan sifat barang tersebut, maka ketika itu bagian berhak untuk memilih antara melanjutkan pembelian atau membatalkannya, ya. Jadi kita harus melihat dulu dalam kalau yang COD, lihat dulu nanti apa ini bagus atau tidak. Dilanjut saja. Transaksi yang dilarang. Ini transaksi yang dilarang. Ada beberapa macam, ya. Ada berapa? Yang satu, semua aktivitas investasi dan perdagangan atas barang dan jasa yang diharamkan Allah, buat manusia, anak, narkoba dan seterusnya. Itu yang tidak boleh, yang dilarang. Atau riba, termasuk juga penipuan atau kecurangan, masuk juga perjudian, masuk yang dilarang. Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau penimbunan barang atau iktihad, itu yang termasuk dilarang. Monopoli, rekayasa permintaan atau bai'an, ya. Suap, tidak boleh suap menjual. Lalu menjual memberi kembali dengan syarat pengurangan harga, tidak boleh dengan pengurangan harga. Pembeli kembali oleh penjual dari pihak kembali pembeli, bai'al-inan. Kalau ruben mencegah petani dan atau penghasil sebelum sampai putusan penjualan tanpa tahu harga pasaran. Jual beli pada saat sholat Jumat. Ya, pembahasan dari Ibu sampai di sini. Alhamdulillah sudah beres pembahasan. Tinggal silahkan kalian cermati, dan tadi sudah dicermati. Sekarang Ibu menginginkan kalian diskusikan tentang yang tadi diterangkan. Silakan untuk dua kelompok saja yang untuk tugasnya. Silakan diskusikan kelompok 1, kelompok 2, nanti yang itu akan mencermati atau menilai dari hasil diskusinya. Nanti kalian yang menyikapinya. Silakan untuk kelompok 1. Silakan. Nah, di sini diskusi transaksi jual beli yang ada tetapi. Transaksi jual beli yang ada tetapi. Silakan untuk kelompok 1, transaksi jual beli yang ada tetapi. Yang kelompok 2, jenis transaksi jual beli. Ya, ini harus ya, silakan untuk dibahas dan didiskusikan oleh kalian tentang transaksi jual beli yang kelompok 2. Silakan. Transaksi jual beli Ya, sudah. Nomor 1 untuk kelompok 1. Silakan bisa ke depan untuk dibacakan atau mau di tempat tapi berdiri. Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang transaksi jual beli yang diketahui. Transaksi jual beli adalah kesepakatan antara
juga elektronik. 3. Online. Transaksi jual beli online juga semakin populer di daerah saya. Orang-orang sering menggunakan platform komersi atau media sosial untuk membeli berbagai jenis barang dari berbagai penjual. Nomor 4. Pedagang keliling. Ada juga pedagang keliling yang menjual berbagai jenis barang, mulai dari makanan, minuman, hingga perlengkapan rumah tangga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masuk. ya, silakan Mati dan yang dari mau menanggapi. Coba silakan. Silakan untuk ke depan. Tanggapi dari kelompok 1. Mau berdiri? Yuk, boleh. Silakan berdiri saja. Menurut respon kami, hasil diskusi menunjukkan keragaman transaksi jual beli di sekitar kita, baik secara tradisional maupun modern. Respon kami, hasil diskusi menunjukkan keragaman transaksi jual beli di sekitar kita, baik secara tradisional maupun modern. Terdapat transaksi informal antara tetangga hingga transaksi formal di kota modern dan e-commerce. Sistem pembayaran juga beragam, mulai dari tunai hingga non-tunai. Keragaman ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, aksesibilitas teknologi, kondisi ekonomi, dan budaya lokal. Kesimpulannya, aktivitas jual beli merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi di lingkungan sekitar, mencerminkan dinamika dan perkembangan zaman. Sekarang untuk kelompok 2. Silakan. Dan menurut transaksi jual beli menurut kalian yang terakhir. Silakan untuk yang kelompok 2. Di depan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisasi jenis transaksi jual beli yang Anda ketahui dan amati di daerahmu. Jenis transaksi jual beli dapat dianalisis berdasarkan cara pelaksanaannya, pihak yang terlibat, dan media yang digunakan. Berikut adalah penjelasan yang menjelaskan dengan mudah dipahami. 1. Transaksi tunai. Pengerjaan pembayaran dilakukan saat barang atau jasa diserahkan. Contoh, membeli barang di toko dan langsung membayar di kasir. Ciri-ciri tidak dapat penundaan pembayaran barang dan uang berpindah tangan saat itu juga. B. Transaksi kredit. Pengerjaan barang atau jasa yang diberikan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan kemudian berlangsung dan atau sekaligus. Contoh, membeli motor dengan cicilan selama 12 bulan. Ciri-ciri ada perjanjian pembayaran di masa mendatang sering melibatkan bunga. 3. Transaksi barter. Pengertian pertukaran barang dengan barang tanpa menggunakan uang. Contoh, menukar beras dengan sayur antar petani. Ciri-ciri nilai tukar berdasarkan kesepakatan, tidak melibatkan uang tunai. 4. Transaksi online. Pengertian jual beli dilakukan melalui platform digital internet. Contoh, membeli baju dari marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Ciri-ciri menggunakan aplikasi website pembayaran bisa lewat transfer bank, dompet digital atau COD. 5. Transaksi konsinyasi. Pengertian pemilik barang menitipkan barang kepada penjual untuk dijual dan membayar dilakukan setelah barang laku. Contoh, produsen menitipkan produk ke tokonya. Ciri-ciri barang tidak langsung dibeli oleh pihak kedua, hanya dijualkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ditanggapi. Mungkin dari kelompok 1 silakan tanggapi kelompok 2. Boleh. Menurut kelompok kami, jenis-jenis transaksi jual beli dapat diklasifikasikan jenis barang yang diperjualbelikan. Beberapa jenis transaksi
jual beli kredit, jual beli dengan sistem barter, jual beli online, dan jual beli dengan sistem akad seperti mudorobah, istisna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada bisa menanggapi tentang transaksi jual beli dan juga jual beli seperti pendapat masing-masing. Alhamdulillah ya. Nah, dapat dimengerti? Terima kasih. Nah, begitu dikarenakan waktu yang sudah pas waktunya jamnya habis. Nah, dari Ibu mohon maaf dan mudah-mudahan bisa penerangan ini bisa dicermati dan diterapkan oleh kalian. Amin ya Allah. Ya Berkat, semua berkat dan alhamdulillah semua. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.